sehat-sehat. Walaupun di rumah kita melakukan pekerjaan di rumah, jaga kesehatan kalian. Tetap ikuti protokol kesehatan. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau kalian sakit di rumah pun nggak apa-apa ya pakai masker. Terus apa lagi? Menjaga jarak ya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran subtema ketiga. Kita sudah masuk subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh bangun tidur Tuhan, kami boleh bersiap-siap untuk mendengarkan tugas pembelajaran dari guru kami. Ajarilah kami Tuhan supaya hari ini kami boleh menjadi anak yang baik, mendengarkan tugas yang diberikan oleh guru kami. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Oke anak-anak, seperti yang Miss bilang tadi ya, kita masuk subtema 3. Tidak terasa buku kita tema 1 ini sudah mau hampir habis ya. Tinggal 1 subtema lagi. Tapi Miss harap setiap pelajaran-pelajaran diulang-ulang terus di rumah. Kalian belajar sendiri. Oke ya. Kita akan masuk subtema 3. Judulnya bersyukur atas keberagaman. Kita tetap belajar tentang keberagaman. Beragam-beragam tetapi satu jua. Berbeda-beda tetapi satu jua. Itu adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam lambang Garuda Pancasila ya. Nah, di dalam pembelajaran 1 ini kita buka bukunya halaman 79. Di sana ada dialog ya, dialog antara Amir dan ibunya. Nah, Amirnya mau ngapain? Tentang jajanan pasar ya. Tentang jajanan pasar. Nah, kita akan buka di halaman 80. Membuat klepon. Di sana ada cerita atau tulisan atau teks bacaan tentang klepon. Pernah lihat klepon nggak? Di situ ada gambarnya ya. Klepon itu yang makanan jajanan pasar. Kenapa disebut jajanan pasar? Karena kalau kita jajan seperti anak-anak jajan apa? Jajan es, jajan makanan ringan. Nah, ini salah satu makanan ringan. Tapi ini biasanya dibuat sendiri di rumah. Jadi namanya jajanan itu lebih sehat kalau dibuat sendiri oleh mama di rumah kalian atau oleh keluarga kita yang kita kenal. Lebih sehat daripada jajanan yang di luar itu. Karena kan kalau di luar kita nggak tahu apakah itu bersih dibuatnya, apakah itu masih bahan-bahannya masih bagus, kita nggak tahu. Lebih baik kita membuat makanan atau jajanan sendiri di rumah, apalagi masa pandemi ini ya. Nah lihat itu warna klepon itu warna apa? Warna hijau, bentuknya bulat dan itu ada serutan dari kelapa. Kalian baca bagaimana itu membuat klepon sesuai dengan teks bacaannya ya. Nah, lanjut dari sini kalian akan mengetahui ada jenis-jenis makanan jajanan pasar yang lain. Tuh lihat halaman 81. Yang pertama ada namanya serabi Solo. Solo berarti itu jajanan khas Solo ya. Solo itu di mana? Di Jawa Tengah. Banyak ditemukan di Solo, maksudnya itu ya, serabi Solo berarti asalnya dari Solo. Banyak ditemukan jajanan itu di Solo ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu juga ditemui di daerah kita ya. Kalian lihat, pernah nggak kalian makan itu? Itu namanya serabi. Serabi itu tentu pernah semua ya, rasanya pernah lihat semua. Nah, lihat ada gambarnya. Terus kerak telur. Kerak telur itu makanan khas juga itu. Dari mana tuh? Dari Betawi, suku. Betawi itu suku ya. Suku Betawi letaknya di Jakarta. Nah, ya. Kerak telur itu bagaimana? Apa saja bahan utamanya? Yaitu beras ketan putih, telur bebek, ebi, bawang goreng, dan di sana ada cara membuatnya juga ya. Diperhatikan, dibaca di rumahnya sendiri. Serabi Solo, kerak telur, terus apa nih? Klorot ya, klorot. Nah, itu dari mana ya? Namanya asing ya. Nah, kita juga mungkin jarang melihatnya, tapi kita baca terbuat dari apa dia bahan utamanya. Nih bentuknya nih seperti
apa? Seruling ya? Apa ya? Bambu ya? Oh bukan. Ya, terbuat dari mana dianya? Dari janur, dari daun kelapa ya, digulung-gulung gitu ya. Terus asalnya dari mana? Dari Purworejo, Jawa Tengah ya. Terus balik halaman 82. Itu ada namanya kue bohong. Kok kue bohong ya? Kenapa disebut kue bohong? Asalnya dari mana? Dari Medan, Sumatera Utara. Nah, kalian baca apa bahan utama pembuatnya? Terus bagaimana cara membuatnya? Di dalam tulisan ini akan diceritakan, yang akan dituliskan. Terus yang terakhir ada kue Nagasari. Nah, kalau kue Nagasari ini memang jajanan pasar yang sering kita temuin ya. Biasanya ada di pasar itu, lihat. Nagasari itu, tuh lihat nih ya gambarnya. Terus bagaimana cara pembuatannya? Asalnya dari Makassar ya. Dari Jepara Jawa Tengah. Oke ya. Lalu tugas kalian di rumah dibuka di halaman 82. Aku bisa. Jawablah pertanyaan tersebut dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kita akan lanjut halaman 83. Ayo mencari tahu. Nah, di sana ada Bika Ambon, mie bakar, lumpia, dan yang terakhir papeda. Tugas kalian adalah mencari tahu asal daerah makanan yang ada di dalam halaman 83. Bika Ambon, contoh 1. Bika Ambon, asal daerahnya dari mana? Ya, itu makanan khas dari daerah mana Bika Ambon? Ya, makanan Bika Ambon itu asal daerahnya atau makanan khas dari Medan, Sumatera Utara ya. Nah, itu untuk tugas kalian halaman 83. Lalu kita akan belajar tentang IPA, tentang bunyi. Lihat di sana masih di halaman 83. Bunyi dapat terjadi karena 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Kalau bunyi itu dapat terjadi karena 3 faktor. Tentunya ada suara atau bunyi tersebut. Kalau nggak ada suara berarti nggak ada bunyi kan? Hening kan? Tidak ada suara. Yang kedua, ada medium perantara yang merambatkan getaran bunyi. Bunyi itu kita kemarin sudah belajar tentang telinga. Kita bisa mendengar bunyi itu masuk kemana dulu? Bunyi itu masuk di buku kemarin. Ada siapa yang masih ingat proses mendengar? Nah, bunyi itu pertama kali masuk ke daun telinga kita. Nih, di daun telinga kita itu berupa getaran ya. Nah, terus yang ketiga ada pendengar atau penerima bunyi. Jadi kalau bunyi itu dibunyikan, ada nggak orang yang mendengarnya? Kita misalnya, kita dengan lawan bicara kita, dengan teman kita ngomong sama dia, bicara sama dia, berarti dia mendengarkan kan? Jadi ada pendengarnya, jadi ada orang yang mendengarkan suara tersebut ya. Nah, lanjut. Bunyi dapat merambat melalui medium yang berbeda-beda atau media, alat perambatannya ya. Ada 3 perambatan bunyi, yaitu melalui media apa saja? Melalui padat ya, medium padat, medium cair, dan medium gas. Di halaman 83 kalian baca ada contohnya. Getaran bunyi yang dapat merambat melalui benda padat ya, benda padat itu tidak bernyawa ya, padat. Artinya benda padat contohnya apa? Pensil, buku, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Logam, batu, kayu, ya. Apa saja benda padat yang bisa merambatkan bunyi. Logam itu contohnya apa? Contohnya besi ya. Nah, terus apa lagi? Kayu ini seperti kayu ini, 2 kayu, 2 pensil yang dipukul. Ada bunyinya enggak? Ada. Ini kan kayu, sama-sama kayu. Kita ketok-ketok kayak gini, ada suara bunyi. Nah, ya. Terus melalui medium cair adalah air, karena cair ya. Yang ketiga melalui medium gas, merambatnya ya. Merambat itu artinya bisa disampaikan ke orang itu melalui media gas. Gas itu contohnya udara. Seperti apa contohnya kemarin sudah dijelaskan? Bunyi bel sekolah. Bunyi bel sekolah dibunyikan di ruang sekolah, di ruang guru. Lalu bunyi tersebut dapat terdengar ke seluruh kelas. Dapat terdengar di kelas
kelas 1, di kelas 2, bahkan di lantai atas, kelas 3, kelas 4, 5, 6 ya. Jadi bunyi itu dapat dirambatkan melalui media apa itu? Kalau bunyi bel sekolah melalui udara kan cara merambatkannya, sehingga bunyi itu ketika bel sekolah itu ditekan tombolnya, berbunyi, suaranya bisa terdengar ke seluruh ruangan kelas ya, karena bunyinya besar juga ya. Itu cara media perambatan bunyinya. Oke, kalian perlu ingat itu ya. Nah, terus kita akan masuk ke halaman buku RKS-nya, ke halaman 61. Nah, di sana sama, judulnya bersyukur atas keberagaman. Di sana juga ada namanya teks bacaan tumpeng. Nah, kalian tahu, pernah nggak lihat tumpeng? Tumpeng itu biasanya dibuat, tuh lihat, tumpeng itu nasi yang berbentuk kerucut itu ya, yang di sekelilingnya diisi dengan makanan yang lain. Ada tempe goreng, orek-orek pisang contohnya, apalagi timun-timunnya diiris-iris. Ada lagi udang-udang yang kecil-kecil boleh ya. Jadi dibuat di atas nampan biasanya. Nah, itu ada gambar contohnya. Nah, di sini ada teks bacaan tentang tumpeng. Tugas kalian adalah kalian diminta mencari tahu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok itu adalah gagasan utama atau kalimat utama yang mewakili satu paragraf ini. Ya, ada berapa paragraf ini? Tumpeng ini ada dua paragraf. Jadi gagasan pokoknya, kalau di sini cuma satu, berarti rangkuman dari semua isi paragraf. Bercerita tentang apa? Kalian jelaskan dengan tulisan yang panjang ya. Jadi isinya dengan tulisan yang panjang. Jangan hanya gagasan pokok tumpeng. Itu menurut Miss tidak 100% benar ya. Tapi kalian jelaskan apa gagasan pokoknya dari pembahasan yang ada di teks bacaan tumpeng ini. Oke ya. Begitu juga dengan gagasan pendukungnya. Oke, kita akan lanjut di halaman 62. Di sana ada juga makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Contohnya, di sana ada namanya sega jamblang. Nah, itu ada gambarnya, tapi nggak ada warnanya ya. Kalian boleh lihat di media sosial yang lain ya. Kalian bisa temukan di media sosial kalau gambarnya ini kan kurang jelas karena hitam putih tulisan bukunya nih. Nah, jadi bahan utamanya apa? Di sana dijelaskan nasi, terus juga apa lagi ya? Nasi jamblang. Itu berasal dari kota apa? Kota Cirebon, Jawa Barat ya. Di garis bawahi sendiri ya, asal daerahnya dari mana. Nah, terus yang kedua, nasi pecel. Itu makanan khasnya dari mana? Madiun, Jawa Timur. Kalau pecel kan tahu semua ya. Pernah kan? Ada juga kita di Palembang ini pecel ya. Terus lontong sayur. Itu sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Nah, lontong sayur ada juga di Palembang, lontong sayur ya. Yang keempat, nasi krawu. Nah, itu makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Nah, itu contohnya. Terus yang terakhir, nasi gudeg. Nasi gudeg ini adalah makanan khas yang berasal dari daerah Yogyakarta. Ya, lihat di sana contohnya, contoh gambarnya. Lalu, tugas kalian adalah di halaman 63. Nah, kalian ambil satu saja dari kelima ini, dari kelima makanan khas ini, satu saja kalian tulis di sini bagaimana membuatnya dan kapan. Kapan biasanya makanan itu ada ya? Contohnya, Miss kasih contoh. Miss kasih contoh itu adalah gudeg ya, gudeg. Gudeg itu contoh nih ya, makanan Miss pilih makanan khas dari Jogja, gudeg. Nah, gudeg itu adalah makanan khas dari kota Yogyakarta. Yang isinya adalah bahan utamanya adalah nasi, telur, ayam, tempe, orek-orek tempe ya, dan lain sebagainya. Cara membuatnya bagaimana? Kalian jelaskan. Kalau masalah kapannya itu biasanya gudeg itu dimakan pada saat
sore atau pagi hari oleh masyarakat Yogyakarta ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kalian pilih salah satu saja, bagaimana cara membuatnya dan kapan biasanya masyarakat tersebut mencicipi makanan tersebut. Oke, kita akan lanjut. Halaman 64. Kembali tentang bunyi ya, itu ada contoh-contoh perampatan bunyi seperti Miss sudah jelaskan tadi. Contoh perampatan bunyi melalui zat padat, suara yang terdengar saat kita memainkan telepon, kaleng, dan benang. Nah, itu benda padat. Terus benda cair, mendengarkan bunyi melalui corong yang ujinya dimasukkan ke ember berisi air. Kita bisa mendengarkan gelembung-gelembung air gitu loh, ya. Nah, terus yang contoh benda gas. Nah, seperti bunyi lonceng sekolah kita ya. Itu hanya kalian baca sendiri di rumah. Terus kita akan lanjut dengan halaman 65 itu dibaca saja ya, sifat benda padat dan sifat benda gas, sifat benda padat dan sifat benda cair ya, dibaca saja perbedaan antara kedua sifat benda padat dan benda gas. Bukan merupakan tugas, Miss hanya minta kalian membaca. Mana tahu nanti akan Miss keluarkan dalam bentuk soal ya. Lanjut ke halaman 66, begitu juga ada sifat benda gas dan benda cair, perbedaannya. Nah, terus kita akan lanjut soal untuk kalian. Tugas kalian adalah survei karakter. Nah, di sini ada satu situasi, Dion dan Randy mendapat tugas untuk mencari mata pelajaran di internet dan seterusnya. Lalu, tugas kalian adalah tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Dion dengan situasi yang ada. Oke ya, kalian jawab itu, kalian pilih berdasarkan karakter kalian sendiri. Oke, kita akan lanjut pembelajaran kedua. Buka lagi buku tematiknya di halaman 86. Pembelajaran kedua. Tugas kalian adalah lihat di sana bagaimana seharusnya. Di sana juga ada situasi. Situasi tentang Tiara senang kelas 4 mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara Pekan Budaya, ya. Lalu dan seterusnya, tugas kalian adalah apa yang tidak tertarik. Tugas kalian bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut. Kemukakan pendapatmu. Artinya kalian menjelaskan menurut pendapat kalian bagaimana kalian menyikapi situasi yang terjadi pada halaman 86 ini. Jawaban kalian tulis di kertas lembar karena tidak muat jawabannya. Dan Miss minta kalau diminta soalnya bagaimana pendapatmu, artinya kemukakan pendapat dalam bentuk jawaban yang panjang. Oke ya, sudah kelas 4 tidak harus, Miss tidak menginginkan jawaban pendek. Ya, jawaban panjang, jelaskan itu jawaban panjang. Yang kedua, apakah sudah ada kebersamaan pada cerita tersebut? Sudah ada apa belum? Kebersamaan ya, kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Kalau sudah ada atau tidak ada, jelaskan. Kalau kalian jawab tidak ada, nah tetap dijelaskan kenapa. Kenapa kalian milih jawaban tidak? Tidak ada, contohnya apa penjelasannya? Kalau pilih ada, apa penjelasannya ya? Miss tidak, sekali lagi Miss bilang tidak ada yang menjawab dengan jawaban yang pendek. Oke ya? Terus kita akan lanjut 87. Budaya. Lihat di sana di teks bacaannya. Beragam budaya ditampilkan dalam Pekan Budaya. Apa arti budaya? Kalian boleh menggarisbawahi sendiri di bukunya ya. Informasi yang penting kalian garis bawahi sendiri. Budaya adalah, nah ini pengertian budaya. Budaya adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi nilai-nilai itu seperti apa contohnya? Contohnya adat istiadat, tari-tarian, kain rumah adat, alat musik, upacara-upacara adat, itu namanya budaya. Oke ya. Nah, terus meskipun Indonesia terdiri dari beragam budaya, tetapi Indonesia ini ada pengaruh budaya-budaya lain juga yang masuk. Contohnya budaya dari Tionghoa ya yang masuk ke Indonesia, budaya Tionghoa, budaya India dan budaya Arab. Jadi ada misalnya ini contoh, zaman dulu Indonesia tuh hanya budayanya seperti ini, tapi karena masuknya orang Tionghoa, orang India, orang Arab, contoh ini ya, contoh. Nah, mereka akhirnya membaur menjadi satu kebudayaan baru, ya. Nah, itu namanya ada pengaruh-pengaruhnya. Salah satu contohnya itu adalah batik Megamendung dari Cirebon. Batik itu kan
terbuat dari kita pakai ini ya, baju batik itu yang dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dari gambarnya. Gambar batik itu, misalnya gambar batik di Jawa itu biasanya khasnya hanya bentuk bunga-bunga begitu. Nah, ternyata masuklah budaya Tionghoa menjadi budayanya seperti ini. Bunga-bunga juga tapi mungkin bentuknya agak berbeda ya. Nah, itu adanya pengaruh budaya asing yang mempengaruhi kebudayaan Indonesia ya. Nah, terus kita akan belajar dengan tari piring. Tari piring itu adalah tari tradisional dari daerah mana? Iya, dari Padang atau Minangkabau, suku Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, ini dibaca saja tari piring ini. Lalu buka halaman 88, jawab pertanyaan yang ada di halaman 88. 1 sampai 4. Apa tujuan tari piring dalam masuknya agama Islam di tanah Minangkabau? 2, 3, 4 ya. Dijawab di kertas lembar atau di bukunya sini saja ya. Dijawab di sini saja. Karena masih muat kayaknya. Oke ya, itu saja untuk pembelajaran kedua buku tematiknya. Kita akan lanjut buku LKS. Buku LKS. Di buku LKS di awal ini kita akan belajar matematika. Kita lewatkan pelajaran matematikanya. Nah, kita akan lanjut di halaman 70. Di halaman 70, survei karakter. Dibuka buku LKS-nya halaman 70. Survei karakter. Semester baru telah berjalan selama seminggu dan di kelasnya Andi tidak ada ketua kelas dan seterusnya, ya. Nah, dari situasi cerita atau kondisi soal yang ada, tugas kalian adalah tindakan yang seharusnya dilakukan Andi dalam menghadapi situasi tersebut adalah kalian pilih jawabannya A, B, C, atau D. Ya, di halaman 70. Survei karakter halaman 70 ya. Kalian pilih jawaban yang paling sesuai dengan karakter kalian untuk menyikapi situasi yang ada pada soal. Oke ya, mengerti? Nah, kita akhiri dulu pembelajaran kita, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Kalau ada pertanyaan boleh langsung menghubungi Miss, boleh chat Miss ya, boleh langsung bertanya dengan Miss. Oke ya anak ya, tugas kalian dikerjakan dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan penjelasan dari guru kami. Ajarilah kami Tuhan supaya penjelasan hari ini dapat kami mengerti sehingga kami dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Kami berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak, selamat mengerjakan tugas.